Oke, selamat pagi. Beberapa hari ini aku membaca banyak kasus pria yang mengakhiri hidupnya. Mungkin yang terkenal di Jembatan Cangar. Udah ada 2 korban dan kemarin aku juga melihat ada seorang pria yang menangis terseduh-seduh di Jembatan Cangar. Untungnya pria tersebut di apa ya, ditemenin sama salah satu relawan di situ. Ya alhamdulillah. Memang pria itu banyak masalah. Dan kemarin juga di daerah mana ya? Daerah Purbalingga kalau nggak salah, ada juga pria yang mengakhiri hidupnya di Curug. Curug apa aku lupa namanya. Dan ya, aku pernah membahas tentang hal ini ya. Kenapa banyak pria mengakhiri hidupnya? Dan rasionya emang lebih banyak pria. 70% tuh banyak. Salah satu hal yang menurutku menjadi faktor kenapa banyak pria mengakhiri hidup adalah mungkin di Indonesia sendiri kamu pernah dengar lah terms pria tidak bercerita. Jadi kayak apa ya, makanya mereka memendam masalahnya sendiri dan ya berujung ke hal tersebut. Wah, jahit mantep dul segala ya aku. Monggo pak. Oke, barusan aja Dogi. Dan aku pengen membahas ini lagi tentang hal ini, mengakhiri hidupnya. Karena apa ya, sebagai seorang pria, jujur aja aku belum pernah ngomong ini dimanapun ya. Aku belum pernah cerita ini ke siapapun. Aku dulu pernah ada pokoknya ini udah beberapa tahun yang lalu lah, ketika aku masih di usia 20-an lah. Ada suatu masalah dan ada kayak terlintas keinginan untuk seperti itu. Cuman keinginan aja, terlintas keinginan aja, belum sampai kayak mencari spot atau kayak mencari racun mungkin. Kayak apa ya, pikiran-pikiran udahlah mati aja gitu. Itu sempat ada karena dulu ya di usia-usia apa ya, quarter life crisis, di mana umur waktu itu masih sering bandingin diri dengan orang lain. Sebenarnya gini, kalau aku mau flashback ke tahun tersebut di mana aku mengalami fase tersebut, aku tuh sering kayak malu sendiri itu loh. Ini buatku sendiri lah. Malunya gini, kayak banyak orang-orang yang punya masalah yang lebih besar, tapi mereka tetap stay strong, sedangkan masalahku nggak ada apa-apanya, cemen gitu loh. Aku bisa bilang gitu, Chan. Ini untuk diriku sendiri ya. Tapi yang harus aku tekankan bahwa di momen tersebut aku pun kayak bener-bener nggak bisa berpikir secara logis, secara sadar gitu. Sehingga sangat wajar sekali aku bisa memahami bahwa banyak sekali orang-orang yang udah putus asa dengan kehidupannya dan terpintas pikiran kayak gitu. Meskipun kalau kita banding-bandingin nasib dan lain-lain, mungkin banyak banget orang yang ujian hidupnya di atas kita ini. Tapi kembali lagi, yang harus kita miliki ketika ada seorang pria yang sedang mengalami momen seperti itu, empati lah yang harus kita kedepankan, empati yang harus kita miliki. Karena ya orang-orang seperti itu, karena aku pernah ada di fase itu ya, orang-orang seperti itu nggak bisa berpikir logis. Jujur aja nggak bisa berpikir logis. Mau dijelasin seperti apa, nggak bisa berpikir secara logis. Anyway, ini becek banget ya. Bentar, aku ganti tangan dulu ya. Udah ini banget ya. Nggak apa-apa lah. Tangannya strong, tangan kanan strong. Tapi agak pegal sih. Udah nggak apa-apa. Anyway, sebelum aku ngomong itu panjang lebar ya, kali ini aku jalan pagi lagi, menepati janjiku kemarin. Kalau kamu mengikuti diriku kemarin, kalau aku sudah beberapa minggu ini sering jalannya tuh siang, kayak nggak fresh.
Dan memang bener, ketika jalan pagi ini emang bener-bener sangat fresh. Ini di Jumat pagi, dimana ini ada hari buruh, May Day. Tapi sebenarnya aku tadi mau rencana jalan lebih pagi lagi, tapi ya ternyata hujan terus. Dan kamu bisa lihat kan, ini juga masih hujan, rintik-rintik. Makanya aku juga pakai payung gitu loh. Dan ya akhirnya kita jalan pagi, at least sebelum jam 12 lah, sehingga masih fresh. Gimana ya yang demo buruh ya jam segini? Tapi semoga ini di tempatku aja ya, di desaku aja. Semoga yang menyuarakan aksinya itu tidak kehujanan, tetap cerah lah dan berjalan lancar. Wes. Oke. Dan ya kita kali ini tidak pergi main-main. Rencananya sebenarnya Caminante 112 ini aku pengen naik kereta lagi, tapi ya apa daya seperti ini. Mau nggak Pak? Ya arah Bali. Terus sering pripeh ya, monggo. Dan ya kita kembali lagi pada topik pembahasan tentang menormalisasi pria bercerita. Pria boleh bercerita karena banyak kasus kayak mengakhiri hidup itu karena mereka tidak bercerita pada teman terdekatnya. Padahal gini loh, aku pernah bahas ini juga di Caminante berapa ya, yang judulnya kalau nggak salah, kenapa pria itu lebih rentan untuk mengakhiri hidupnya. Itu kayaknya judulnya, kamu bisa cek. Aku ulang lagi di sini kembali karena momennya pas lah. Kemarin ada beberapa banyak sekali kasus kayak gitu. Oh ya, di dekat rumahku sini juga ada. Di sini di Kulon Progo, anak muda juga, entah masalahnya apa, judul atau apa gitu ya. Jadi kayak mawar hitam bertebaran di media sosial. Aduh, pegel juga ya. Coba ya, ganti tangan dulu. Nah, enak sekali. Terus kenapa aku bilang pria boleh bercerita? Karena gini, aku ada sebuah kejadian nyata. Ini di luar negeri sih. Seorang pria yang usianya itu sekitar 20-an lah ya. Usia-usia rawan. Seperti diriku juga waktu itu. Ya tapi ini nggak bisa dibandingkan ya. Masalahku mungkin kalau aku pikir-pikir lagi, masalah yang terlalu cemen. Ini tapi untuk diriku sendiri ya. Tapi kalau misalnya kamu punya teman yang punya masalah simpel apapun, tapi dia punya sebuah keinginan untuk mengakhiri hidupnya, please jangan bilang kayak alah hidupku lebih sulit dibanding dirimu. Jangan adu nasib. Cukup temani aja, cukup empati pada dirinya. Karena orang seperti itu sedang di fase itu nggak bisa, sekali lagi aku tekankan, nggak bisa logis. Mereka cuman butuh dukungan emosional aja, udah cukup ditemenin gitu. Ini sekali lagi aku tekankan bahwa masalah apapun, sesimpel apapun, contoh kayak diputusin pacar atau masalah apa ya, dimarahin sama orang tua, itu bisa memicu orang untuk kayak mengakhiri hidupnya. Ada kayak gitu. Jadi lebih baik kamu mengesampingkan ego. Kalau kamu lebih susah dibandingkan orang tersebut, dibanding kamu ibaratnya kehilangan teman selama-lamanya. Wow, keren sekali ya. Ya, dan ya kita balik lagi ke cerita. Ada seorang pria yang usia 20-an di luar negeri, aku lupa namanya siapa, kamu bisa cek. Pada intinya adalah dia punya banyak masalah. Ya, berawal dari broken home, kemudian dia ya banyak masalah intinya. Akhirnya dia tuh berencana untuk turun, untuk terjun dari jembatan. Sama halnya dengan yang kejadian di jembatan Cangar kan. Dan nama jembatannya itu memang terkenal jembatan yang digunakan untuk mengakhiri hidup. Sama kayak jembatan Cangar lah. Memang kesannya udah vibes-nya udah serem kan. Banyak cerita-cerita mistis lah gitu lah. Itu di luar negeri juga ada kayak gitu, kayak legend lah untuk hal-hal kayak gitu. Dan
ketika dia naik bis ke jembatan, dia tuh masih kayak mempertimbangkan iya enggak ya. Jadi kayak apa ya, kayak wow, kayak masih ragu-ragu, monggo, kayak masih ragu-ragu. Nah, sampai di jembatan tersebut dia itu masih berharap akan ada orang yang mencegahnya. Nah, ini menarik. Dia berharap akan ada orang yang mencegahnya dan ngajak ngobrol. Tapi sampai ditunggu-tunggu, itu nggak ada orang yang ngajak ngobrol. Ada orang yang menyapa hanya untuk menyuruh memfotokan orang tersebut dengan temannya di jembatan itu. Dan ya, pada akhirnya pria tersebut terjun. Tapi untungnya pria tersebut selamat. Monggo. Sayur. Akhirnya pria tersebut selamat. Entah gimana selamatnya. Ya mungkin masih diberikan umur panjang oleh Tuhan lah. Dan sekarang orang tersebut jadi kayak apa ya, aktivis mental health pria, agar pria itu tidak mudah mengakhiri hidupnya kan. Dan dia pokoknya di setiap omongannya, di setiap pembicaraan, di setiap dia ngisi seminar gitu ya, ngisi kayak edukasi itu, dia selalu bercerita, dia selalu menceritakan bagaimana isi perasaannya ketika dia sangat berharap kalau ada orang yang akan menyapa dirinya, akan mengajaknya ngobrol. Sesimpel kayak gitu, bukan mencegah. Karena mungkin hanya dengan say hello doang, dengan bertanya, "Hey, sendiri bang, rumahnya di mana? Dari sini ngapain? Kerja di mana?" Itu bisa mencegah loh, itu bisa mencegah. Bisa mencegah orang untuk mengakhiri hidup. Dan ya itu yang diperlukan oleh orang-orang yang ngerasa buntu di kehidupannya. Jadi di sini aku pengen kayak, yuk kita aware bareng-bareng kalau ada orang yang udah ngerasa buntu di, mari, udah buntu di Nanda. Ya. Pundi? Nggih. Nggih. Pak Turiman naik terus oh gitu. Oh ya? Tapi ono dalane kan? Enten to? Dadine ngalor terus. Ngono ngalor ngetani yo tempat talen barang. Aku kan karo Bu Semi kan wis matur bae kandhane Bu, Mas Nanda ono watu emper, watu tumpang, watu kukusan. Api. Watu api yo watu tumpang. Oh coba jajal. Berarti ngene Ria niku ngaler. Heeh, Maria ngalor terus. Yo ngene kok mau ngobrol-ngobrol karo. Oh tak takon ya. Jalan-jalan apa kepriye? Nggih. Bu. Jalan-jalan kepriye? Jalan-jalannya, ya Mas. Nek sing ngerti ya kowe kaya Mbah Rasini kan. Dene kan pemain Mas. Jalan-jalan nggih. Dhewe. Nggih, dhewe. Kula kan gawe ini video ngeten iki, ngonten. Ngonten. Oh, ya wis, ya wis. Sing iso dikerjakake ning omah. Iya, ya wis, ya wis. Ini guruku SD dulu. Cek kaya ngono. Baru ciem. Heeh. Yuk terus. Cek kaya ngono. Nggih. Jenenge waktu itu mak aku ngene iki. Iku Mas Nanda nek iku. Nggih. Kuwi nang kono nganu api. Waktu ember ngene Mbak Pak Tuwa mbiyen Bu, aku kula iki dolan nek kan di apa ditanduri telong, isore yo dicangkire iki semen aku mbiyen cok. Tapi watu tumpang ya ada. Iki malah api. Malah nek upamane kan mah api ya. Nggih, tapi anu kan maksudnya yo ora rungkut banget kan sebenarnya. Mangke lah nek ngenteni niki. Tahu sekarang. Nek ngenteni punteran sok akhir-akhir iki udan terus ya. Iya, nek aku kan ngobrol karo Mbah Rasini. Dewean apa Mas? Seringnya dewean. Oh iya wis. Oke, jadi mungkin itu saja kami nanti day 112. Aku pengen memberikan advice ya, kalau kamu punya teman, ajak cerita.
jangan dijudge pria tidak boleh bercerita, karena menurutku hal sesimpel kayak gitu bisa membantu atau menyelamatkan orang. Oke, jadi ya, terima kasih dan sampai jumpa di Caminante 113. Terima kasih.